Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Saudaraku dan teman-teman seiman yang disayang Allah, kali ini kita membahas disiplin Nabi Lut. Kedisiplinan merupakan ajaran Islam yang senantiasa harus kita laksanakan kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Artinya ketika kita ingin menjadi orang-orang yang sukses, maka kita harus disiplin menggunakan waktu, disiplin belajar, disiplin mengerjakan tugas, disiplin sholat 5 waktu, disiplin berdoa, disiplin bekerja, dan disiplin dalam berbagai aktivitas untuk menunjang kesuksesan dalam meraih cita-cita kita. Nabi Lut merupakan nabi yang senantiasa sangat disiplin dalam berdakwah, menjalankan syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Lut adalah anak saudara laki-laki Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke negeri Sadum, yaitu untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar, mengajak umatnya untuk senantiasa menyembah Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari-hari dilakukan Nabi Lut untuk berdakwah kepada kaumnya, kepada umatnya. Namun umatnya tak menghiraukan ajakan Nabi Lut sama sekali. Bahkan kaumnya mencemooh Nabi Lut, mengolok-olok Nabi Lut. Nabi Lut menjadi orang gila. Bahkan Nabi Lut ingin dibunuh oleh kaumnya sendiri. Kaum Sadum atau kaumnya Nabi Lut merupakan manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyembah Allah. Bahkan mereka keingkarannya sangat melampaui batas, karena kaumnya Nabi Lut ini yang laki-laki tidak menyukai perempuan, tetapi laki-laki menyukai laki-laki, perempuan juga menyukai perempuan. Atau kesalahan mereka, kemaksiatan mereka itu menyalahi kodrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak suka menikah dengan perempuan atau dengan lawan jenis, tetapi mereka menyukai menikah dengan sesama jenis. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Lut mengajarkan kepada kaumnya agar senantiasa meninggalkan perilaku jahat tersebut, perilaku maksiat tersebut. Tetapi mereka malah menantang Nabi Lut alaihissalam. Hei Lut, jika kamu benar-benar Nabi Allah untuk kita, coba datangkan kepada kami azab yang kau janjikan. Kaumnya ini tambah menantang Nabi Lut, bahkan mereka ingin membunuhnya. Nabi Lut hari demi hari senantiasa disiplin dalam berdakwah, mengajak umatnya menyembah Allah, mengesahkan Allah, untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Namun kaumnya menjadi durhaka, bahkan Nabi Lut dikejar-kejar ingin dibunuhnya. Akhirnya Nabi Nuh memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran sangat banyak sekali yang membahas tentang kemaksiatan Nabi Lut dan azab-azab yang diturunkannya kepada kaumnya Nabi Lut. Salah satunya adalah surat Az-Zariyat ayat 31 sampai ayat 37. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. Dia Ibrahim berkata, apa urusanmu, yang penting wahai para utusan. Utusan ini adalah para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para malaikat tadi mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, yaitu kaumnya Nabi Lut, agar kami menimpa mereka dengan batu-batu dari tanah yang keras
yang ditandai dari Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Batu-batu itu diberi tanda dengan nama orang yang akan dibinasakan atau rumah yang akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di dalamnya negeri kaum Lut itu, maka kami tidak mendapati di dalamnya negeri itu kecuali sebuah rumah orang dari orang-orang yang muslim dari kaumnya Nabi Lut. Dan kami tinggalkan kepadanya negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada azab Allah. Pada akhirnya semua kaum Nabi Lut yang ingkar kepada Allah, yang durhaka kepada Nabi Lut, mereka semuanya binasa, termasuk istrinya Nabi Lut yang senantiasa ingkar kepada suaminya yang soleh, yaitu Nabi Lut alaihi salam. Azab yang dikirimkan Allah kepada kaum Nabi Lut ini senantiasa pilih-pilih. Jadi azab ini membinasakan orang-orang yang durhaka saja, tetapi membiarkan atau menyelamatkan orang-orang yang beriman. Rumahnya orang-orang yang beriman pun aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan pembahasan Nabi Lut ini kita senantiasa menjadi jiwa yang disiplin dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa sukses hidup di dunia, sukses hidup di akhirat. Amin ya rabbal alamin.